Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Adik-adikku sekalian, kita akan belajar akuntansi ya, pengantar akuntansi 2. Ini kita lewat dulu soalnya ini untuk akuntansi persediaan harus Bapak jelaskan di kelas, soalnya ada simulasi ya, nanti dijelaskannya enaknya di kelas sih. Kita lewat dulu ya. Kita langsung aja ke akuntansi investasi jangka panjang, saham dan obligasi ya. Mohon maaf ya, berhubung sekarang kita lagi ada pandemi COVID-19, maka perkuliahan online. Investasi jangka panjang merupakan penanaman sebagian kekayaan suatu perusahaan. Jadi sebagian kekayaan perusahaan ini diinvestasikan dalam bentuk jangka panjang. Tujuannya untuk apa? Memperoleh pendapatan tetap dan atau untuk menguasai atau mengendalikan manajemen perusahaan tersebut. Itu jadi dia sebagai pemegang saham ya di sini. Adapun investasi jangka panjang dapat berupa penyertaan dalam bentuk surat berharga seperti saham, obligasi, dan surat berharga lainnya. Dana untuk melunasi utang jangka panjang atau dana khusus lainnya. Aktiva lain-lain seperti pembelian tanah dengan rencana penggunaan di masa yang akan datang. Oke, kita lanjut ya. Langsung aja ya. Nah ini dulu, pendapatan dari saham disebut sebagai dividen saham. Jika perusahaan menanamkan sebagian kekayaannya tujuannya untuk saham, dia akan memperoleh pendapatan dari saham tersebut berupa dividen. Bukan paiden ya, kalau paiden itu di cash. Ini dividen. Perkenalkan, ini yang merah Mang Didin ya. Kemudian penanaman surat dalam bentuk surat berharga. Ini pendapatan dari obligasi yang disebut dengan surat hutang juga ya, disebut sebagai pendapatan bunga obligasi. Oke, ini silahkan dibaca saja. Saham apa ya, ini rumusnya diperhatikan ya. Rumus perhitungan pembelian saham, harga beli saham ditambah biaya pembelian saham. Jadi ketika perusahaan membeli saham itu ada biaya tambahannya, biaya pembelian saham. Apa saja? Ini harga beli saham dihitung. Harga per lembar saham ya, ini untuk beli sahamnya. Harga beli saham dihitung harga per lembar saham. Kurs pada saat pembelian, yaitu kurs beli. Biaya pembelian saham yang dimaksud yaitu yang ini ya, biaya pembelian saham. Komisi perantara atau broker atau pialang atau makelar. Ini ya. Ini perantara ya, perantara calo kalau bahasa ininya legegnya. Kemudian ada pajak dan biaya lainnya jika ada biaya lainnya ya. Kemudian selain pembelian saham ada penjualan. Setelah beli biasanya ada penjualan juga. Rumus perhitungan penjualan saham ini harga jual saham dikurangi biaya penjualan saham. Biaya penjualan saham dikurangi harga beli saham. Apa sih ini keterangannya? Harga jual saham, harga per lembar saham. Jadi satu lembarnya berapa, sama kayak ini ya. Satu lembarnya berapa kali berapa lembar saham. Kemudian kurs pada saat penjualan yang disebut dengan kurs jual, beda dengan saat pembelian saham yaitu kurs beli, ini kurs jual. Biaya penjualan saham yang dimaksud yaitu komisi perantara sama ya, ini pajak, biaya lainnya sama. Ketika membeli, ketika menjual ada biaya-biaya yang dibebankan. Ini contoh soal pada PT Vira ya, Nyonya Vira maksudnya. Pada tanggal 1 Mei 2017, Nyonya Vira membeli 1000 lembar saham PT Amiruddin Wijayanti. Nominal 15.000 per lembar. Berarti 1000 dikali 15.000 rupiah. Gitu ya, 1000 lembar dikali 15.000 rupiah. Kurs beli pada saat itu berapa? 108. Biaya pembelian saham termasuk materai. Nah, ini ada beban
biaya yang dibebankan pada saat pembelian saham ada materai, komisi broker 250.000. Kemudian pada tanggal 10 Agustus 2017 PT Amiruddin Wijayanti mengumumkan pembagian dividen ya. Jadi ini Nyonya Vira kebagian dividennya. Ini ya, pendapatan dividen sebesar 500 per lembar. Jadi 500 dikali 1000 gitu ya. Dan akan dibayarkan setiap tanggal 31 Desember. Ini yang harus Anda kerjakan. Hitunglah total harga beli saham, hitunglah piutang dividen, buatlah jurnal pada saat pembelian saham, pengumuman pembagian dividen, dan pada saat penerimaan dividen. Ini jawabannya. Contoh ini untuk perhitungan, lihat. Harga beli sahamnya 108 kusnya per 1000 lembar saham. 108 kus beli dibagi 1000 lembar dikali berapa harga saham per lembar. Ya, dikali 15.000 dikali 1000 lembar saham. Sama dengan Rp1.620.000. Kemudian ada biaya pembelian, ini Rp250.000. Total harga beli saham yaitu dijumlahkan ya, ini antara harga beli saham ditambah biaya pembelian 250.000. Lihat ke sini. Ya, ini 250.000 itu komisi broker termasuk materai, totalnya 250.000 ini ya. Ini total harga beli sahamnya 1.870.000. Gimana piutang dividennya? 500. Apa 500 tadi? Yaitu pembagian dividen Rp500 dari setiap lembar sahamnya. Rp500 dikali 1000 lembar. Ini kan punya Nyonya Vira ya, Devira. Dikali 1000 lembar 500.000. Ini jurnalnya. Pada saat pembelian saham tanggal 1 Mei 2017. Tanggal 1 Mei, pembelian sahamnya tanggal 1 Mei kan? Tanggal 1 Mei, penanaman modal saham prioritas. Kemudian di sini simpan di debit. Dia mengeluarkan uang. Kalau mengeluarkan uang berarti disimpan di kredit. Ya, sama 1.870.000. Kemudian piutang dividen saham ini pada tanggal 10 Agustus 2017 piutangnya masuk di debit, kemudian catat di kreditnya sebagai pendapatan dividen 500.000. Dari mana? Dari sini 500.000 penerimaan dividen saham ya. Ini tanggal 31 Desember 2017 diterima, artinya dia menerima uang tunai dari pendapatan dividen ya ke kas. Ini di debitnya kan tadinya piutang dividen, kemudian pada saat penerimaan dividen ini dicatat kasnya di debit, piutang dividennya di kredit 500.000 sama 500.000. Begitu ya. Ini contoh soal 2. Nyonya Vira pada tanggal 15 Agustus 2018 menjual saham yang telah dibelinya pada tanggal 1 Mei 2018 kepada Nyonya Nesha 17.300 dengan kurs jual 105 dan komisi broker sebesar 175.000. Ini 17.300 per lembar dijual ya. Yang asalnya berapa? Ini 15.000, berarti dijual 17.300. Kita hitung ya, apakah ini ada keuntungan bagi Nyonya Vira atau tidak. Karena kurs jualnya pun ada penurunan. Pada saat kurs beli 108, kurs jualnya turun menjadi 105. Dan komisi broker sebesar 175 ya, udah. Diminta hitunglah total penjualan saham ya. Kemudian hitunglah berapa laba atas penjualan saham tersebut, laba yang diterima Nyonya Vira. Buatlah jurnalnya. Jawaban contoh soal 2. Perhitungan. Harga jual saham 105 dikali 1000. 1000 lembar dijual.
kurs jual dikali 17.300 rupiah dikali 1000 lembar sama dengan 1.816.500. Berapa harga beli sahamnya? Ini ketika kurs beli 108 dibagi 1000 lembar dikali 15.000 pada saat pembelian saham dikali 1000, yaitu 1.620. Laba penjualan sahamnya 196.500 rupiah. Ada nih laba ya. Bisa rugi tidak? Bisa nih ya, karena penjualan itu bisa untung bisa rugi tergantung ya. Ini jurnalnya, jurnal untuk penjualan saham pada tanggal 15 Agustus 2019 ini kan Nyonya Vira menjual saham ke Nyonya Nesa. Kas 1641500 ya. Maaf, ini 1641500 kas masuk nih. Oke. 1641500 ditambah 175.000 rupiah begitu. Nih, kas dan biaya komisi, sehingga investasi saham di PT Amiruddin Wijayanti ini 1620, laba penjualan sahamnya 196.500 begitu. Jadi ini balance ya, 1641500 ditambah 175.000 di kreditnya 1620 ini. Kemudian laba penjualan sahamnya 196.500. Contoh soal 3 silahkan diperhatikan. Ini ya sama, ini juga sebetulnya tidak jauh berbeda, langkah-langkahnya hampir sama. Kemudian ini jurnalnya hampir sama dan latihannya Anda kerjakan. Demikian ya, ini untuk akuntansi investasi jangka panjang. Kemudian nanti kita akan membahas mengenai bagaimana investasi dalam bentuk surat berharga, yaitu surat obligasi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke.